saat kau terpuruk, kau akan melihat siapa orang yang masih setia ada di sekelilingmu. Itu adalah teman-temanmu, itu adalah sahabatmu, itu adalah keluargamu. Mungkin ngelihat dari segi gitu aja. Aku cerita realnya, saat aku tanggal 7 Juli itu aku dihadapkan ke rutan Salemba. Aku ditahan maghrib sampai malam. Nah, pagi orang yang nganterin nasi aku buat sarapan itu adalah Reja Bukan, dari blok yang berbeda. Tiba-tiba pagi-pagi, Mas Vicky bangun, ini ada sarapan. Hah? Aku merasa memang gak punya uangnya udah dititipin semua kan, gak ada yang dibawa. Terus tiba-tiba dikasih tahu, ini dari siapa? Ini dari Mas Reja Bukan, ngirim makan. Terus dia dari depan loteng, karena saya lagi diisolasi, dia gini-gini gitu, Rejanya gitu. Kalau Reja Bukan itu yang aku bilang tadi, yang pertama kali kasih sarapan pagi sewaktu aku lagi masih, itu namanya Dema Penaling, itu namanya penampungan. Jadi aku diisolasi karena kita lagi COVID. Memang harus ada namanya ruang penampungan isolasi sebelum turun kita di blok-blok yang nanti disesuaikan, misalkan turunnya kemana. Jadi di Mapenaling itu ya, tadi pagi-pagi, malam aku maghrib aku masuk di rutan, ya udah terus ya sholat, tidur, sempat ya menenangkan diri, tapi pas ketiduran habis subuh, pagi-pagi jam 6:30 pagi itu udah ada sarapan. Jadi pas aku tanya, ini sarapan dari siapa? Iya bang, ini sarapan dia dikirim sama siapa? Bang Reja. Ah, Reja siapa? Ada Bang Reja Bukan. Oh yang ini, iya yang Reja. Terus dia dari jendela aku cariin, dia nyadar lagi gini. Jadi, makan gitu. Terus kalau Sandi Tumewa itu kasih aku baju koko buat sholat. Jadi ini buat sholat ya bro, pakai baju koko. Ini aku udah beli, kata dia, di masjid. Jadi buat nanti, kalau kamu kan belum bisa turun masjid, belum bisa sholat di masjid nanti, tapi ini bisa digunain buat sholat gitu. Si Sandi Tumewa ngasih baju koko, Reja ngasih saya sarapan, dan Reja selalu melakukan itu sampai saya berada di situ. Selama 10 hari ke depan tuh dia yang ngasih sarapan terus. Kalau di isolasi, Karena saya nggak bisa dijenguk, saya nggak punya uang, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa ngapain. Jadi Reja yang selalu kasih sarapan. Terus dia udah bebas sih, alhamdulillah, mudah-mudahan dia mau menikah juga. Roben Onsu kirim surat, terus saya nggak tahu, surat dikirimin sama petugas ke kamar. Saya udah turun di kamar, tiba-tiba saya baca, karena kita nggak bisa ketemu, nggak bisa apa, akhirnya ada surat dari Ruben itu menyatakan bahwa ya udah kamu yang kuat ya, gitu-gitu, lebih dekatkan sama Tuhan. Terus di dalam surat ada kayak uang dititipin buat kamu makan gitu loh. Terus dia bilang, aku makan, kadang-kadang suka ingat, namanya kita di lokasi syuting suka makan bareng, kamu di sana makannya apa gitu, beliin makan ya, kamu jaga kesehatan, gitu-gitu deh. Ruben kali dia, jadi setiap aku ada dalam posisi sulit, ya Ruben memang selalu ada. Terus ada Denny Cagur juga, Denny Cagur kirimin aku, ini buat kantin ya, makan ya, kata dia, jangan biar makan yang jangan pikiran, kata dia, makan bro, yang ini ditulisin sih pesan-pesannya gitu dari petugas rutannya. Kalau Raffi lebih kepada ngajak anak-anak aku sama keluarga aku ke hotel, dia ya diajak refreshing lah, apa gitu-gitu sih. Itu yang paling kita tidak bisa hindari, namanya manusia sebagai makhluk lemah itu bernegosiasi takdir apa yang udah Tuhan suguhkan buat kita. Jangankan aku, mungkin teman-teman juga yang nggak nabrak ya ditabrak orang, ya yang nggak apa, yang nggak bagaimana, orang yang nggak tahu, kita lagi ngeliat kejadian, kita yang kena. Jadi kita itu di dalam hidup nggak bisa membaca takdir, kita harus lolos selamanya. Selama kita masih bernapas, harus siap yang namanya bentuk kata permasalahan. Jadi kalau aku pribadi cuma tinggal ya evaluasi di dalam diri aja gitu loh, bahwa jangankan ya orang salahnya, kadang-kadang bener juga banyak orang yang bisa masuk ke dalam penjara. Yaitu karena produk kita kan juga produk memang buatan manusia yang dibuat dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya gitu sih. Jadi kalau aku pribadi nilainya lebih kepada mungkin Tuhan mengistirahatkan sejenak untuk kita lebih dekat gitu, apalagi di situasi pandemi kayak begini. Ya udah, kalau orang dalam tersebut kan yang dia sebut adalah Tuhan. Terus kita menguji, di saat kau terpuruk, kau akan melihat siapa orang yang masih setia ada di sekelilingmu. Itu adalah teman-temanmu, itu adalah sahabatmu, itu adalah keluargamu. Mungkin ngelihat dari segi gitu aja.